Shalom, selamat sore. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari satu dalam doa kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami seluruh umat-Mu akan belajar dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari bersama pada saat ini Tuhan boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, menjadikan kami lebih mengenal Engkau pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu yang telah saya persiapkan dari Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah Engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ya. Berbahagialah kita karena masih diperkenankan untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Baik, yang menjadi tema perenungan kita ialah dipanggil menyatakan kebaikan Allah. Dipanggil menyatakan kebaikan Allah. Nah, orang tua serta saudara-saudari, ada peribahasa yang sering, bahkan kadang juga kita sering mengungkapkannya. Peribahasa itu berkata, "Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang." Kira-kira yang dinamakan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang itu seperti apa? Kadang ketika kita melihat orang lain sudah memiliki apa yang diinginkan, kadang kita, aduh bagaimana ya supaya saya seperti mereka yang memiliki segalanya. Nah, juga ketika kita melihat orang lain menderita, malahan kita mengatakan itu karena ulahnya sendiri. Ya, jadi kita merasa bahwa biarkan sajalah dia. Ya, kadang kita seperti ini. Manusia memang kadang memiliki sifat yang senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, hal ini juga lah yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini. Ketika Yunus diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan dan memberitakan Injil di kota Niniwe. Pada saat itu Yunus memprotes
sifat Allah yang dulunya dia murka, dia marah terhadap orang-orang di kota Niniwe, karena mereka yang tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa saya ingin menunjukkan kasih kembali kepada mereka karena pertobatan yang mereka lakukan ini, Yunus marah. Karena apa? Dia sudah sangat jengkel. Ya, bagaimana mungkin Allah mencabut tuntutan ini? Bagaimana mungkin Allah mencabut hukuman ini kepada bangsa yang sama sekali tidak mengenal kasih di dalam diri mereka, tidak sama sekali menampakkan bahwa mereka mengenal Allah. Sehingga di dalam pembacaan kita ini, kisah Yunus memperlihatkan bahwa ternyata kasih Allah ini bersifat universal. Nah, orang-orang di Niniwe pada saat itu ya orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga Allah ingin menghanguskan mereka. Tetapi ketika Yunus memberikan peringatan, mereka mulai bertobat dan kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di sini yang Yunus inginkan ialah dia ingin supaya Allah tetap menghukum mereka sekalipun mereka telah bertobat. Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Sifat Allah ini universal, dia bersifat umum, dia tidak pernah memandang bahwa kamu dari suku ini, kamu dari ras ini. Ya, sehingga Allah terus menyatakan kasih kepada orang-orang di kota Niniwe dan mengampuni mereka. Jadi Allah baik bagi semua orang, sekalipun ketika bangsa Niniwe berada dalam ketakutan setelah mendengar berita penghukuman yang akan datang dari Allah Israel. Tak disangka mereka tak mengenal Allahnya. Ya, Allah tak mengenal Allahnya Yunus ini. Tapi mereka tetap percaya dan mereka tahu bahwa memang apa yang kita lakukan selama ini salah. Nah, disinilah dapat kita ketahui bahwa yang menjadi pemahaman orang mengenai Allah di dalam kitab Perjanjian Lama itu, orang kadang mengatakan bahwa Allah adalah kejam, ya Allah suka sekali menghukum. Ternyata pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, tetapi yang menjadi kebenaran dari pernyataan ini adalah Allah itu adalah kasih, dia maha pengampun dan maha pengasih. Ya, ada sebuah ilustrasi di sebuah tempat di Afrika. Ada seorang misionaris yang melayani Tuhan di tengah-tengah suku primitif di Afrika. Pada saat itu istrinya telah dibunuh. Istrinya dibunuh oleh orang-orang primitif di suku Afrika, dan juga anaknya dibuang ke sungai sebagai santapan buaya. Nah, sedangkan si misionaris ini sudah dikurung dan menunggu saatnya untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa-dewa orang-orang suku primitif ini. Tapi pada saat itu ada suatu kejadian, yaitu suatu kebakaran terjadi di tempat di mana seorang misionaris ini ditangkap atau ditahan. Kebakaran besar terjadi di situ sehingga membakar tempat di mana sang misionaris ditahan. Nah, pada kali ini jika dipikir adalah suatu kesempatan yang baik bagi seorang misionaris ini untuk meloloskan dirinya untuk kabur dari para suku-suku primitif ini. Tetapi ketika dia sudah melepaskan dirinya, dia ingin berencana untuk melarikan diri. Dia mendengar suara seorang anak yang minta tolong saya. Nah, ketika dia ingin melangkahkan kaki, dia hatinya tergerak dan ingin menolong anak ini. Dia pun kembali. Setelah dia selamatkan, dia keluar dari kebakaran itu dan membawa anak tersebut. Pada saat dia sampai kepada perkumpulan orang-orang Afrika ini, ternyata tanpa disadari bahwa anak ini adalah anak dari kepala suku. Nah, anak ini pun diberikan kepada orang tuanya. Disinilah kita mengetahui bahwa sekalipun seorang misionaris ini telah dianiaya, keluarganya telah dibunuh, tetapi dia terus menampakkan bahwa saya ini adalah orang Kristen. Saya ini harus memiliki kasih di dalam diri saya. Dia mengampuni orang-orang yang telah membunuh keluarganya dan menyelamatkan penduduk suku primitif ini. Setelah dia bertemu dengan ayah anak tersebut, ayah anak tersebut mengatakan bahwa pergilah dan beritakanlah Injil dimanapun kamu berada.
pergi dan memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun kamu inginkan. Setelah itu, sang misionaris ini pergi untuk mengabarkan Injil. Nah, apa yang ingin dipelajari dari ilustrasi ini? Kadang kita manusia melihat orang dari satu sisi saja, dari sebelah mata. Kita melihat orang bahwa, wah, dia adalah orang berdosa, dia tidak mungkin lagi